Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Kepala Sekolah dan wakil yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru serta majelis dan staf SMP Negeri 5 Sinangilir. Di sini saya mau minta sedikit waktunya sekitar 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan diseminasi RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek. Tugas ini dari PKG PJOK Angkatan 2 Riau tahun 2024. Untuk proyek ini saya susun dengan judul Make Creative Exercise. Nah, sebelumnya sedikit tentang penjelasan tentang PKG atau pengembangan kompetensi guru PJOK. Kami sudah kurang lebih 8 minggu. Ini merupakan tugas terakhir kami. Jadi RTL ini nantinya akan dibuat bukti karyanya di akhir Agustus, kalau enggak di kegiatan selanjutnya. Untuk proyek yang akan saya lakukan adalah tentang senam irama. Latar belakangnya kenapa saya mengambil senam irama, karena aktivitas senam irama di SMP Negeri 5 Sinangilir itu selama ini saya rasa cuma ada 2 yang sering kita lakukan. Biasanya di materi saya di pembelajaran PJOK dan di hari Sabtu senam rutin, pembiasaan rutin tuh. Terus dalam kegiatan senam rutin hari Sabtu tuh biasanya kan cuma ada 2 jenis senam, seperti senam Guru Pamire sama senam pramuka yang rutin biasa kita lakukan sama anak-anak. Dengan sedikitnya variasi senam irama yang digunakan, maka pengalaman gerak peserta didik akan menjadi terbatas. Nah, keterbatasan tersebut tidak sesuai dengan konsep yang ada pada pendidikan gerak di kurikulum Merdeka ini, di mana konsep pendidikan gerak tidak boleh membatasi gerak peserta didik dan peserta didik harus diberi keleluasaan dalam bergerak. Dalam proyek ini, choice, voice, dan ownership peserta didik dalam mengkreasikan gerak senam irama diserahkan secara penuh. Dan diharapkan peserta didik mampu membuat gerakan senam yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik mereka. Untuk choice, voice, dan ownership ini terkait dengan pendapat mereka, pilihan mereka, kebebasan mereka dalam memilih gerak. Jadi tidak dari guru, tidak dari pihak lain. Jadi mereka bebas menentukan gerakan apa, musik apa yang akan mereka pilih, tentunya dengan sesuai tema. Untuk pemanfaatan aset di sekolah kita ini ada 2 aset yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama aset manusia, yaitu ada kepala sekolah, guru PJOK, guru seni, guru BMR, peserta didik, dan orang tua wali murid. Aset fisiknya ada lapangan, kita punya Chromebook dan speaker. Tujuan program atau proyek ini yang pertama adalah peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama sesuai dengan musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan rangkaian gerak berirama sesuai dengan musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang ketiga, di akhir tujuan nanti ada peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerakan berirama mengikuti musik secara baik dan benar. Selanjutnya, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Adapun untuk tujuan pertama tadi, langkah-langkahnya yaitu sosialisasi terhadap peserta didik dengan orang tua. Rencana pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah penilaian akhir semester. Jadi mungkin di bulan-bulan Desember, setelah ujian, mungkin pas meeting mungkin.
kedua, pembagian kelompok dan mencari referensi gerakan senam sebanyak-banyaknya dari berbagai media, bisa dari YouTube, TikTok, atau yang lainnya. Yang ketiga, peserta didik membuat rangkaian gerak berirama atau senam, mulai dari gerak pemanasan, inti, dan pendinginan. Untuk durasi nanti akan ditentukan, akan dibatasi mungkin cuma beberapa menit saja. Yang selanjutnya, menentukan musik yang akan digunakan dan menyelaraskan dengan gerakan yang telah dibuat. Temanya tentu tentang anak dan pendidikan. Jadi karena zaman sekarang kan biasanya anak tuh suka yang aneh-aneh, maka dari itu temanya ditentukan, temanya anak atau pendidikan. Yang terakhir, kolaborasi dengan guru lain untuk membimbing peserta didik dalam menyelaraskan gerakan senam yang telah mereka buat dengan musik yang mereka pilih. Untuk tujuan yang kedua, setiap kelompok akan bergantian menampilkan gerakan senam yang telah dibuat. Pelaksananya di sini adalah peserta didik, penanggung jawab, guru PJOK, dan guru seni tari kalau ada nanti. Tujuan yang ketiga, setelah praktek yang ditampilkan dirasa sudah bagus, setiap kelompok akan membuat video senam mereka dan kemudian akan dipublikasikan atau diposting di sosial media. Nah, ini struktur program atau proyek yang akan dilakukan. Jenis kegiatan ini yang akan dilaksanakan adalah jenis co-kurikuler. Jadi pembelajaran ini tidak mengganggu kegiatan belajar PJOK, terutama di jam sekolah. Bisa di luar sekolah secara berkelompok di rumah, jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Sasarannya peserta didik kelas 8, kelas A dan B berjumlah kurang lebih 36, akan dibagi menjadi 4 kelompok. Lini masa sosialisasi 2 sampai 4 September 2024, pembuatan gerak senam tanggal 9 sampai dengan 30 September 2024, penampilan gerakan senam tanggal 16 Desember ini setelah ujian, pembuatan video setelah itu tanggal 17 sampai 20 Desember 2024, publikasinya atau mengupload ke media sosial tanggal 21 Desember 2024. Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa kok proyek ini pembuatannya kok bisa lama? Kita buatnya sosialisasinya September, penampilannya Desember. Jadi dalam proses atau program ini yang dinilai tidak hanya produknya, jadi prosesnya akan dinilai setiap saat. Jadi setiap tahap itu akan dinilai, makanya bisa berjalan sekitar 2 sampai 3 bulan mungkin lebih. Selanjutnya, mitra dalam komunitas belajar. Dalam program ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya sesuai dengan kompetensinya untuk berkolaborasi. Seperti contohnya nanti saya bersama guru seni untuk membantu membimbing peserta didik dalam pembuatan gerak senam yang selaras dengan musik, atau bisa juga nanti bersama guru informatika untuk pengeditan video, belajar pengeditan video atau mengupload ke sosial media. Selanjutnya tugas di akhir. Kapasitas aset sekolah. Ini adalah aset yang mendukung berjalannya proyek ini. Antara lain tadi sudah disebutkan aset manusia, yaitu kepala sekolah. Ini sebagai pendukung pelaksanaan proyek. Guru PJOK sebagai fasilitator, guru seni sebagai fasilitator dan penilai dalam penyelarasan gerakan, guru informatika sebagai fasilitator dalam pembuatan video senam nantinya, peserta didik sebagai pelaksana, orang tua atau wali murid monitoring kegiatan kelompok yang akan dilakukan peserta didik di rumah. Aset fisiknya ada, kita mempunyai lapangan yang luas untuk sarana latihan di sekolah. Kita punya Chromebook
untuk mencari referensi gerakan senam dan video, dan kita punya speaker yang bisa digunakan dalam jalannya proyek ini. Yang terakhir, evaluasi. Yang terakhir, yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap langkah yang akan dijalankan. Jadi dalam proyek ini akan dibagi menjadi 3 langkah. Tidak hanya pada akhir proyek saja, tapi dimulai dari pembuatan, proses, dan pada saat pelaksanaan. Caranya melalui observasi langsung kepada proses pembuatan gerakan senam, dan juga melalui refleksi dari peserta didik. Apakah peserta didik itu sudah mampu membuat sebuah gerakan senam yang bagus. Selanjutnya, penilaian dilakukan saat penampilan tugas gerak berkelompok dan wawancara dengan teman sebaya. Nah, di situ wawancara itu apakah dia dengan melihat dan mempraktikkan senam itu bisa membuat mereka bahagia, gembira, senang. Sumber datanya hasil tes tadi dan wawancara. Yang ketiga, pembuatan video senam dilakukan dengan observasi video, bisa dari teknik recordingnya dan juga ditengok dari jumlah like di sosial media. Jadi kemungkinan tantangan yang akan dihadapi saat berjalannya proyek ini. Yang pertama, kesulitan dalam pembuatan rangkaian gerakan senam yang sesuai tema. Solusinya, saya mungkin akan membimbing ketua kelompok terkait referensi gerakan senam, dan ketua kelompok nantinya akan mengimbaskan kepada anggota kelompoknya. Yang kedua, kurang aktifnya anggota kelompok. Jadi kadang kan ada yang cuma duduk-duduk aja anak-anak tuh. Itu solusinya membuat kesepakatan untuk semua anggota agar aktif dan berperan dalam kegiatan, serta menentukan konsekuensinya bersama. Yang terakhir, kurangnya skill peserta didik dalam membuat dan edit video senam. Solusinya memberikan tutorial pembuatan video dan mungkin bisa berkolaborasi dengan guru informatika nantinya. Nah, itu tadi paparan tentang RTL My Creative Exercise dari saya selaku untuk penugasan dari PKK PJOK. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.